Baik, puji nama Tuhan. Buat hari ini saya mau menyambut Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. 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 Apa kabar hari ini? Luar biasa ya, karena Tuhan Yesus baik. Siap mendapatkan berkat Tuhan hari ini? Amin. Oke, meskipun keadaan dunia sedang tidak baik-baik saja ya Bapak Ibu ya, tetapi tetap percaya kalau Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita memulai ibadah kita pada hari ini di minggu pertama di bulan Juni. Kita mau siapkan hati kita untuk kita masuk hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu kita mau sama-sama angkat pujian ini. Datang dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu, karyamu indah bagi kami, karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku, ku membawa hatiku, ku membawa hatiku, menyangkal hidupku, yang terindah, selamanya ku membawa hidupku, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembah Yesus. Mari Bapak Ibu, kita mau lebih lagi angkat pujian ini. Kita mau rasakan hadirat Tuhan lebih lagi. Haleluya. Datang dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu, karyamu indah bagiku, karyamu indah bagiku, kasih menyelamatkanku Yesus, inilah
Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku bawa hatiku, ku membawa hanya Engkau di hidupku. Kau terindah, selamanya ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Lebih lagi katakan, ku membawa hatiku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, membawa hidupku. Inilah persembahanku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya ku menyembah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya ku sembah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Kami nyatakan Kau besar, kami sembah Kau, kami tinggikan Kau Tuhan. Selamanya kami bawa hati kami bawa hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya untuk bangkit berdiri. Apa Elohim Sabaoth, Adonai will manifest himself. Lebih lagi katakan Yahweh,
Your glory is tangible in this place. God are doing something great. Awaken supernatural faith. Your glory, your glory, oh, your glory. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Yahweh, Alpha, Elohim, Shaddai, Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan buat berkat Bapak yang Kau curahkan atas kami ya Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan anak-anak-Mu ya Bapak. Kami yang datang dengan kerinduan hati ya Bapak. Tuhan berkati ibadah kami Tuhan. Dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya nanti ya Bapak. Berkati kami Tuhan hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian untuk ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Terlebih lagi Bapak untuk hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Kau berkati kehidupan hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Kau berkati dia sebagai gembala Tuhan. Kau berkati dia Bapak untuk lebih lagi menjangkau jiwa-jiwa ya Bapak. Kau berkati pelayanannya, rumah tangganya, pekerjaan anak-anaknya Kau berkati ya Tuhan. Tuhan berkati juga Tuhan. Setiap alat-alat yang kami pakai ya Bapak. Bapak Kau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Siapkan hati kami Bapak. Siapkan kami Tuhan, kami rindu Tuhan. Kau memberkati setiap kami. Kau rapi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bawa segala pergumulan kami Tuhan. Kami bawa Bapak segala beban untuk kami Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Kami siap untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan Kau berkati kami Bapak. Kau penuhi, Kau rapi ya kami Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami Bapak. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk memuji. Kami siap untuk bersorak-sorai untuk-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Tunggu sebentar.
Saya mau lihat dulu wajah-wajahnya. Saya mau lihat senyum yang paling indah. Walaupun lelah, walaupun banyak masalah, tapi kita hari ini mau serahkan semuanya buat Tuhan. Kita mau bersorak-sorai, kita mau kasih senyum yang indah buat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Haleluya. Mari kita mau memuji Tuhan, kita angkat pujian. Kami terima. Masih semangat? Kayaknya belum berkeringat ini, saya doang yang berkeringat di depan. Lebih semangat lagi Bapak Ibu, amin? Amin. Kita angkat pujian kita yang kedua. Kita mau katakan pujian terus bisa kasih setia untuk Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Dan lebarnya lebih
Jauh tinggi mengatasi langit, malamnya tak dapat kuselangi. Kasih setiamu besar, selamanya kasih setiamu. Kasih setiamu besar, selamanya. Ketua bicara ketujuan dari awal. Tiada terukur bersama kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi laut lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, malamnya tak dapat kuselangi. Kasih setiamu besar, selamanya kasih setiamu. Kasih setiamu besar, selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji-Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, akan berhentiku memuji nama-Mu. Kamu besar selamanya. Kasih setiamu. Kamu besar selamanya. Kasihmu Tuhan. Kamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, akan berhentiku memuji nama-Mu. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, akan berhentiku memuji nama-Mu. Katakan setiamu besar, setiamu besar selamanya. Amin. Setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita Yesus. Mana tepuk tangannya? Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Di nama Tuhan. Di nama Tuhan, sebelum kita mendengarkan pembenaran firman Tuhan, kita akan memberikan keruan persembahan kita. Sebelum kita mensatukan hati kita mau berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah memuji, kami sudah meninggikan Kau Tuhan, dan kami akan memberikan korban persembahan kami Tuhan. Berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi ya Bapa. Biarlah Bapa apa yang kami beri Tuhan, itu semua untuk hormat dan kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sambil kita menjalankan korban persembahan, kita melakukan pujian kita. Datang Roh Kudus. Yang baru
mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku, datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, dengan minyak yang baru mengalir pulihkanku, pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, doaku mengubah hidupku. Mari Bapak Ibu, lagi kita mau angkat pujian ini. Datang Roh Kudus, dengan minyak yang baru mengalir penuhiku, pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan. Lebih lagi rasakan hadirat Tuhan, lebih lagi angkat pujian ini. Datang Roh Kudus, dengan minyak yang baru mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi dari dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, hidupku, mengubah hidupku, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi dari dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, doaku mengubah. Lebih lagi katakan satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi dari dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, ucapanku mengubah. Lebih lagi satu yang ku rindu, satu. Mari Bapak Ibu kita ucapkan hati kita untuk mendengarkan segala terima kasih. Lebih lagi angkat pujian ini, lebih lagi angkat pujian ini Bapak Ibu. Dari dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, ucapanku mengubah hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi dari dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, doaku mengubah hidupku, doaku mengubah suratanmu Tuhan, doaku
Haleluya. Mari tetap kita dalam hadirat Tuhan. Berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Untuk pagi menjelang siang ini, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan ini boleh menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan dan mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau siapkan juga hati kami, pikiran kami, dan seluruh hidup kami untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu itu terus menerangi hidup kami Tuhan, supaya firman-Mu ini terus membawa kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, sehingga apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kami, benar-benar kami menikmatinya Tuhan, kami melihatnya dan merasakannya Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami Tuhan, urapi jemaat-Mu, supaya mereka semua Tuhan dilawat dengan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini adalah perkataan yang berkuasa, menguatkan, membangun Tuhan bagi jemaat, supaya jemaat boleh kuat, jemaat boleh bertumbuh terus di dalam karakter Kristus, sehingga setiap jemaat-Mu dibangun menuju keserupaan dengan gambar-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom. Apa kabar semuanya? Haleluya. Ya, kita bersyukur hari ini kita masih bisa memiliki kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Ini adalah waktu yang sangat-sangat indah yang Tuhan berikan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, kebetulan hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan mengenai keluarga. Sekalipun di sini ada anak-anak remaja, ya. Ya, kemarin ada yang bilang, itu ada yang pacaran Om, katanya gitu kan. Nah, ya, masih anak muda, masih kecil udah pacar-pacaran, ya kan. Tapi hari ini mau diperlengkapi, mungkin masih jauh kalian akan berkeluarga, tapi biarlah kebenaran firman Tuhan ini bisa nanti tertanam di dalam hati kalian, terus kalian ingat ya, sampai kalian dewasa, kalian sampai berumah tangga. Mungkin juga di sini buat Bapak dan Ibu yang sudah berumah tangga, ini sangat bagus sekali ya. Atau mungkin yang sudah jadi oma-oma, ya tetap ini juga berhubungan, karena kita nggak bisa terlepas dari keluarga. Amin. Ya, jadi ini sangat penting sekali. Makanya saya selang-seling firman Tuhan ya, firman Tuhan yang berhubungan dengan hal yang umum, yang biasa, tapi saya seling dengan masalah keluarga, ini sangat-sangat penting. Dan hari ini temanya sudah disiapkan, Bang? Sudah, ya. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu kasih Tuhan, supaya ini firman tema ini selalu kita ingat ya. Itu yang ketiga. 1, 2, 3. Kurang kuat. 1, 2, 3. Ya, kokoh harus kuat. Kokoh itu artinya kuat, bacanya juga harus kencang. Amin. Ya, jadi pondasi keluarga yang kokoh, yang kuat, Saudara. Kalau kita bicara tentang bangunan, pasti yang paling utama adalah bicara tentang pondasi. Sering kasih Tuhan, mau bangun rumah yang bagus, yang indah, kita tidak bisa namanya mengabaikan pondasi itu, karena pondasi itu akan menentukan bangunan, Saudara. Sekalipun bangunan itu dibangun dengan megah, dengan cantik, Saudara, menawan, dicat dengan warna-warni, kasih perhiasan dan sebagainya yang bagus, tetapi kalau nggak punya pondasi yang kuat, yang kokoh, maka tinggal waktunya. Bangunan itu pasti akan runtuh, Saudara yang kasih Tuhan, akan hancur. Oleh karena itu, kita bicara tentang pondasi. Dalam membangun keluarga juga, apalagi keluarga Kristen, kita bicara tentang keluarga Kristen, juga harus ada pondasinya. Yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Next. Ya, di sini katakan keluarga yang kokoh menjadi syarat terjadinya gereja dan masyarakat yang kokoh juga.
Perlu kita sadari bahwa keluarga bapak dan ibu yang keluarga kecil itu ya terdiri dari ayah, ibu dan anak itu akan menentukan keadaan gereja, akan menentukan keadaan masyarakat, akan menentukan keadaan suatu bangsa dan negara, saudara. Kalau di dalam gereja ada keluarga yang kuat, yang punya pondasi yang kuat, di dalam masyarakat ada keluarga yang kuat, saudara yang kasih Tuhan, gereja dan masyarakat itu juga akan menjadi masyarakat dan gereja yang kuat. Amin. Jadi keluarga itu adalah inti dari segalanya, saudara. Jadi jangan sampai ya dikatakan ketidakseriusan memperhatikan soal ini, yaitu masalah keluarga, dapat membuat keluarga mengalami kehancuran, saudara. Bukan hanya keluarga yang hancur, tetapi di dalam masyarakat itu juga akan hancur. Tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman, tidak ada kerukunan, tidak ada kedamaian di masyarakat, di suatu bangsa nggak ada. Saudara, kalau nggak ada keluarga-keluarga yang kuat, saudara. Jadi sangat-sangat penting, sangat-sangat. Jadi keluarga kita itu menentukan ya kondisi gereja kita, kondisi masyarakat yang ada, saudara. Jadi jangan pernah anggap sepele. Banyak orang yang memasukin rumah tangga nggak punya bekal yang baik, saudara. Kalau ada orang yang memasuki keluarga dengan tidak dibekali kebenaran firman Tuhan, maka dia akan masuk dalam satu keluarga melihat contoh, saudara. Kalau contohnya itu bagus, ya puji Tuhan, bagus. Kalau contohnya nggak bagus, dia lihat umpamanya seorang laki-laki, dia bangun keluarganya, lihat contoh papanya yang gagal, saudara. Dia juga akan bermasalah dalam keluarga. Kalau dia juga menikah seorang cewek, lihat figur seorang ibu yang tidak baik, yang tidak benar, maka ketika memasuki dalam keluarga, juga bisa akan terjadi masalah, saudara. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, kita akan melihat beberapa hal yang bisa dijadikan dasar, ya, jadikan pondasi sebuah keluarga itu supaya kuat, saudara. Ya, mari saudara yang kasih Tuhan, kita yang dikaruniai, kita berumah tangga, saudara. Kita punya kewajiban untuk memperhatikan keluarga kita. Kita memperjuangkan bagaimana keluarga kita itu supaya tetap kuat, saudara, dan diberkati Tuhan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam Alkitab terdapat teladan keluarga kokoh yang terlihat dari beberapa contoh berikut. Ya, next. Yang pertama kita akan melihat keluarga Yosua. Ya, keluarga Yosua. Yosua itu adalah memberikan satu contoh dan teladan sebuah keluarga yang kuat, yang diberkati Tuhan. Di dalam kehidupan Yosua, dia menikmati semua janji yang diberkati Tuhan. Apa yang dijanjikan Tuhan atas Yosua itu digenapi, saudara. Saudara yang kasih Tuhan. Dan dia punya keluarga yang luar biasa. Oleh karena itu, yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, mengapa keluarga Yosua itu adalah memiliki pondasi yang kuat? Karena dia melihat bahwa ibadah kepada Allah itu adalah penting, saudara. Jadi dasar yang pertama yang bisa dijadikan supaya keluarga kita kuat dan kokoh adalah ya kita harus mengerti bahwa ibadah itu sangat penting. Amin. Kita mau lihat di dalam Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 18 ya. Sudah bisa lihat di sana Bapak Ibu kasih Tuhan? Kelihatan? Kalau nggak kelihatan boleh buka di dalam handphonenya, Alkitabnya. Kalau sudah kelihatan boleh kita baca berganti-gantian ya. Saya akan bacakan ayat 14, Bapak dan Ibu nanti gantian ayat selanjutnya ya. Yosua 24 ayat 14 sampai 18. Firman Tuhan katakan begini. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Nah. Tapi aku dan sesi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan.
Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab dialah Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya Yosua ini ya menyampaikan nasihatnya, menyampaikan peringatannya kepada bangsa Israel ketika dia sudah lanjut umurnya, sudah opung-opung dia. Ya, opung doli kalau orang Batak, ya. Setelah jadi opung doli, dia kumpulkan semua bangsa Israel diwakili dengan setiap kepala suku. Dikumpulkan oleh Yosua. Ya, Yosua mengingatkan kepada mereka supaya mereka tetap beribadah kepada Tuhan Allah. Yosua mengingatkan kepada para tua-tua bangsa Israel supaya mereka menyampaikan kepada umatnya bagaimana perbuatan Tuhan yang sudah menolong mereka dari Mesir sampai mereka bisa menduduki tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan Yosua katakan supaya apa? Bangsa Israel itu tetap beribadah kepada Tuhan. Saya kasih Tuhan. Tetapi namun demikian, jika bangsa Israel memilih tidak beribadah kepada Tuhan Allah, Yosua ini punya komitmen dirinya dan keluarganya untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, di dalam ayat 15 dikatakan begini. Ya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ini yang menjadikan Yosua, menjadikan keluarganya kuat, ya. Karena apa? Karena Yosua ini mengutamakan ibadah kepada Tuhan. Jadi semua janji yang dijanjikan Allah kepada Yosua itu digenapi, saudara. Tidak ada satu janji yang tidak digenapi oleh Tuhan. Karena apa? Yosua ini menunjukkan imannya yang luar biasa kepada Tuhan. Kesetiaannya, ketulusannya di dalam beribadah kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ya. Next, Bang. Ya. Yosua menyadari bahwa pentingnya akan ibadah, saudara, ya. Keluarga yang kokoh mendasarkan fondasi kerohanian yang benar. Jadi kalau kita mau keluarga kita kuat, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kita tidak boleh mengabaikan hal-hal rohani, ya, yang berhubungan dengan Tuhan. Dalam hal ini adalah beribadah kepada Tuhan. Jangan pernah kita mengabaikan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Itu harus menjadi prioritas utama, datang kepada Tuhan. Ya, kita diberikan contoh oleh Yosua. Bagaimana Yosua ini tetap setia beribadah kepada Tuhan dengan tulus dan ikhlas, saudara yang kasih Tuhan, ya. Keluarga Yosua contohnya, mereka menekankan ibadah begitu rupa meskipun menghadapi bangsa yang belum tentu memilih beribadah kepada Tuhan. Di dalam hidup kita, saudara yang kasih Tuhan, kita ini juga hidup seperti zamannya Yosua. Saudara, kita hidup dan tinggal di antara orang-orang yang nggak mengutamakan ibadah itu di dalam hidup mereka, saudara, ya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita yang mengerti kebenaran firman Tuhan, kita harus memiliki satu keputusan dalam hidup kita, harus mengutamakan ibadah. Amin. Saudara yang kasih, harus mengutamakan ibadah, saudara. Sekalipun mungkin di sekeliling kita, mungkin ada orang-orang yang ya enjoy dengan kehidupan mereka tanpa doa, tanpa baca firman Tuhan, tanpa beribadah kepada Tuhan. Tetapi kita harus seperti Yosua, bahwa kita mengambil keputusan untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa ibadah itu akan menjadi fondasi yang kuat buat keluarga kita, saudara.
tanpa hubungan yang baik dengan Tuhan, maka keluarga kita akan mudah runtuh, mudah hancur. Nih saudara ya. Ada ya, next Bang. Ada tantangan untuk beribadah bersama keluarga. Kemalasan, kesibukan, tetapi keluarga yang kokoh berjuang untuk mengatasinya bersama-sama. Ya, hari Kamis yang lalu cool ya. Kita adakan cool di sini, kita sharing di sini ya. Ada banyak hal yang kita ungkapkan, yang diungkapkan anggota cool untuk bisa sampai beribadah cool ya. Ternyata ada banyak godaan saudara untuk datang beribadah ke cool ya. Ada yang digoda untuk nonton apa sinetron ya. Mau ada yang digoda untuk ngecat rambut dulu ya kan. Ada yang apa lagi? Ada yang mau karaokean dulu ya. Itu diungkapkan. Jujur saudara, di cool ini kita sharing ya. Boleh terbuka di situ. Memang banyak tantangan saudara ya. Bahkan termasuk kemalasan, kesibukan saudara. Ini yang bisa menghalangi kita untuk tetap setia datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi saudara yang kasih, saya mau katakan, keluarga harus memperjuangkan untuk mengatasi hal ini. Amin. Sehingga keluarga itu bisa sama-sama untuk datang beribadah, saudara. Jangan, saudara, memang saya katakan, untuk datang beribadah itu banyak cobaan, saudara. Ya, yang dicobain bukan jemaat, tapi hamba Tuhan juga dicobain juga, saudara ya. Jadi pencobaan yang dihadapi jemaat juga sama, yang dihadapi oleh hamba Tuhan juga untuk datang beribadah, untuk melayani, saudara. Itu ada banyak tantangan. Tetapi kita harus mengusahakan, ya, memanage sedemikian rupa waktu kita sehingga kita tidak ada alasan lagi untuk katakan sibuk, untuk katakan tidak ada waktu untuk datang beribadah. Supaya apa? Karena kita tahu bahwa ibadah itu merupakan pondasi yang kuat buat keluarga kita. Amin. Jadi saudara yang kasih Tuhan, dengan kemajuan zaman ini, saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah kita luntur kesetiaan kita untuk datang kepada Tuhan, untuk memprioritaskan beribadah kepada Tuhan. Ya, di sini katakan ibadah bukan hanya berguna untuk masa sekarang, tetapi juga untuk mempersiapkan kehidupan masa mendatang dalam kekekalan, saudara. Jadi Bapak dan Ibu yang kasih Tuhan, ya, ketika kita beribadah kepada Tuhan itu mengandung berkat yang luar biasa. Dia bisa mengandung berkat untuk yang kita butuhkan hari ini selama kita dikaruniai kehidupan oleh Tuhan, saudara. Ya, dengan setia beribadah, dengan setia dan tulus hati datang beribadah, kita akan mengalami pembelaan Tuhan, kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan, janji-janji Tuhan bagi kehidupan kita, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi pekerjaan kita. Tapi bukan hanya berkat yang kita butuhkan di masa hidup di dunia ini, tetapi ibadah itu berguna sampai pada kekekalan. Amin. Oh, apa ada pekerjaan yang seperti ini, saudara? Ya, pekerjaan apapun, saudara, usaha apapun yang saudara kerjakan, saudara, ya, nggak ada nilai kekalnya, saudara, kalau engkau tidak datang beribadah kepada Tuhan. Hanya aktivitas dan kegiatan beribadah yang memiliki nilai kekal, saudara. Jadi ingat, saudara kasih Tuhan, dengan beribadah, keluargamu akan dikuatkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terlebih kita akan mendapat upah yang besar ketika kita akan berjumpa dengan Tuhan. Oke, yang pertama, supaya keluarga kita diberkati dan menjadi kuat, saudara, punya pondasi, utamakan ibadah dalam keluargamu. Amin. Saudara yang kasih, jangan engkau menyepelekan, mengabaikan ibadah kepada Tuhan. Datang beribadah dengan tulus dan ikhlas, seperti apa yang dikatakan firman Tuhan melalui hambanya Yosua. Yang kedua, saudara, poin yang kedua kita akan melihat keluarga Timotius. Ya, next, Bang. Dah, ya. Timotius, ya. Apa yang kita dapatkan dari keluarga Timotius? Yang kita dapatkan sehingga keluarga Timotius ini menjadi keluarga yang kuat, saudara. Di dalam keluarga ini mementingkan akan teladan iman, saudara. Ya, teladan iman, memberi contoh, saudara, tentang iman kepada anaknya, kepada cucunya. Ya, kita akan lihat di dalam 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 5. Yuk kita baca bergantian. Saya akan ayat 3, Bapak dan Ibu seterusnya.
Ya, firman Tuhan katakan begini, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, ya. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu, Louis, dan di dalam ibumu, Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ya, ini adalah surat Rasul Paulus kepada Timotius, ya, yang kedua, saudara. Jadi Rasul Paulus mengucap syukur atas anak rohaninya yang bernama Timotius, saudara yang kasih Tuhan. Ya, Timotius ini luar biasa, masih muda, dipilih menjadi hamba Tuhan, menjadi gembala, saudara. Usianya masih belasan. Kalau saya menjadi gembala baru umur 41 baru dipercayakan menggembalakan. Tapi Timotius ini usianya masih belasan tahun, dia dipilih dan dipercayakan untuk menggembalakan sebuah jemaat, saudara. Dia bisa menjadi teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam seluruh sikap hidupnya, saudara. Mengapa itu bisa terjadi, saudara? Karena dia sudah mendapat satu teladan, melihat satu contoh, satu gambaran yang diberikan oleh neneknya, Louis, Opung Boru, ya, Opung Borunya. Terus ibunya, kebetulan memang Timotius ini bukan orang Ibrani asli, bapaknya ini Yunani, saudara, orang yang nggak kenal Tuhan, saudara. Tetapi dengarkan, Eunike punya kehidupan iman, teladan iman yang luar biasa. Dia mewariskan imannya kepada siapa? Kepada anaknya, dari Louis ke Eunike ini ke anaknya lagi Timotius, saudara. Ya, kita lihat next, Bang. Jadi melalui keluarga Timotius ini kita mendapatkan supaya kita memiliki pondasi yang kuat di dalam keluarga, kita menyadari akan pentingnya teladan iman yang kita berikan kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, saudara, ya. Keluarga yang kokoh memikirkan pentingnya meneladankan iman kepada generasi penerus. Bagaimana kita bisa memberikan contoh kepada anak-anak kita, ya? Bagaimana kita membaca firman Tuhan, mengajarkan mereka. Bukan hanya memerintah, tapi ajak bersama-sama, ayo baca firman Tuhan. Ayo berdoa bersama. Ayo kita beribadah bersama, saudara. Ayo memuji Tuhan. Nah, ini keteladanan, saudara, ya. Harus kita berikan buat anak-anak kita, buat generasi kita, saudara. Generasi penerus, ya. Menariknya, Timotius mendapatkan keteladanan iman dari Louis, neneknya, dan dari Eunike, ibunya, saudara. Jadi Bapak dan Ibu, mungkin jemaat di sini banyak bendahara, ya. Ya, artinya banyak ibu-ibu. Saya bersyukur, saudara. Apapun peranan ibu-ibu di dalam keluarga itu sangat penting. Jangan pernah bilang begini, ini kan tanggung jawab suami. Jangan pernah, saudara. Di dalam keluarga itu harus kita sama-sama berjuang. Amin. Berjuang untuk menciptakan satu keluarga yang kuat itu dimulai dengan diri kita. Kita bukan menuntut orang lain. Saudara yang belum mengerti, mungkin suami kita belum mengerti, tapi karena kita sudah mengerti, ayo kita mulai dari diri kita. Saudara, jadi ini dimulai dari apa? Dari Louis, itu neneknya. Ya, dari Eunike itu ibunya, saudara. Next. Dengan demikian dapat dipahami bahwa meneladankan iman bukanlah masalah gender, saudara. Bukan masalah laki-laki atau perempuan. Hanya dapat dilakukan oleh ayah atau laki-laki dalam sebuah keluarga, tetapi juga oleh perempuan, ibu, nenek yang rindu generasi berikutnya bertumbuh dalam iman. Saya mau tanya, ibu-ibu di sini rindu generasinya memiliki roh takut akan Tuhan? Pingin generasinya diberkati Tuhan? Itu tergantung. Apakah ibu-ibu yang di sini yang mendengarkan firman ini jalankan peranan ibu?
ya, opung di sini, oma, ya, popo, ya, punya tanggung jawab, berikan teladan iman, saudara. Ya, bagaimana kita setia beribadah, bagaimana setia melayani, bagaimana kita setia dalam berdoa, dalam membaca firman Tuhan, dalam memuji Tuhan, ya, dalam kalau ada masalah, ada pergumulan, bagaimana kita juga mengajak dan mengajar anak-anak itu untuk berharap kepada Tuhan. Ini, saudara, bukan marah-marah, bukan ketakutan yang kita tampilkan kepada anak-anak kita, bukan kekhawatiran yang kita tampilkan kepada anak-anak kita, tetapi satu pengharapan yang kita tujukan kepada anak-anak. Kita melatih, mengajar anak-anak ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan, kita ajar anak-anak untuk berharap sama Tuhan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan. Kita berkata, jangan khawatir, jangan takut, ayo kita berharap sama Tuhan. Pasti anak-anak kita juga suatu saat mereka akan bertumbuh dalam iman yang luar biasa. Sekarang kita beralih ke keluarga yang satu lagi. Next, Bang, yang ketiga. Ini yang terakhir, Ibu-ibu ya. Saudara Kristen ya. Di sini ada Simon dari Kirene, Saudara. Simon Kirene, ya. Kalau kita di dalam dalam penyalipan Tuhan Yesus itu kita akan mendapatkan satu orang, satu laki-laki yang dipaksa sebenarnya. Dipaksa untuk memikul salib Yesus, Saudara. Ya, dipaksa untuk memikul salib Yesus. Nah, yang kita pelajari dari Simon ini adalah apa? Pentingnya warisan iman, Saudara. Tadi memberikan contoh, Saudara. Tapi ini memberikan warisan iman, Saudara. Jadi untuk supaya generasi kita yang akan datang ini memiliki roh takut akan Tuhan, sehingga mereka nanti membangun keluarga juga menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, menjadi keluarga yang takut. Kita harus mewariskan iman kepada mereka. Bukan hanya mewariskan harta, Saudara. Ada banyak orang berjuang siang malam untuk apa? Menumpuk harta, benda, untuk menumpuk aset, menumpuk uang, supaya apa? Mereka berpikir dengan uang, dengan aset yang mereka miliki, mereka akan kasih ke anaknya, sehingga anaknya nanti bisa menjadi tidak susah hidupnya, bahagia dan sebagainya. Tapi dalam kenyataannya, Saudara, ketika itu yang dikejar yang paling utama, Saudara, justru akan membuat kalau anak-anak itu nggak diajarkan hidup takut akan Tuhan, justru apa? Anak-anak ini akan nggak tahu namanya perjuangan, nggak tahu namanya berharap sama Tuhan. Akhirnya apa? Bermasalah, Saudara. Sekalipun dia diwarisi dengan berbagai banyak harta, Saudara, dia akan membawa masalah dalam keluarga itu, Saudara. Saya sebagai guru, saya sudah berapa kali menemukan kasus seperti itu, Saudara. Orang tua hanya berpikir dia cari uang, yang penting anaknya dikasih uang, Saudara. Tapi di sekolah nggak beres, Saudara. Di sekolah nggak pernah bertanggung jawab, Saudara. Bermasalah terus, Saudara. Dipindahkan dari sekolah satu ke sekolah yang lain, terus bermasalah, Saudara. Ya, membuat orang tuanya stres, Saudara. Secara finansial, secara apapun tidak berkekurangan, tetapi anaknya tidak hidup dalam takut akan Tuhan. Karena apa? Tidak diberikan warisan iman, Saudara. Mereka tidak bertumbuh dalam karakter Kristus. Maka itulah yang akan membuat menjadi bencana keluarga, Saudara. Kita akan melihat Simon dari Kirene ini, ya. Kita lihat di ayat pertama di Markus 15 ayat 21, dan kita akan lihat di dalam kitab Roma 16 ayat 13. Ya. Saya akan bacakan aja buat Bapak dan Ibu. Nanti tolong perhatikan, itu ada huruf yang saya cetak kasih warna hijau. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene. Ayah Alexander, nih Alexander, ayahnya Alexander siapa nih sini? Itu Nice, namanya Nice yang Alexander nih ya. Ayahnya Alexander dan Rufus, ya, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus, Saudara. Ya. Ini Simon dari Kirene ini mungkin dia pikir, waduh, sungguh malang saya ini, udah capek-capek dari luar kota, dipaksa lagi pikul salib Yesus, mungkin pada waktu itu menggerutu, Saudara ya. Tapi kita lihat nanti ya hasilnya, Saudara. Sekalipun mungkin berat tapi dia pikul salib Yesus. Kita lihat di dalam next ya, Roma 16 ayat 13.
Tadi ayahnya Alexander dan Rufus ya. Nah, di sini. Salam kepadamu Rufus. Salam kepadamu Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibuku, saudara. Jadi, saudara, apa yang dilakukan oleh Simon tadi, itu adalah sebuah warisan iman, saudara. Mungkin kita ya rasanya nggak enak, agak terpaksa, agak dipaksakan diri kita untuk namanya beribadah, ya, untuk melakukan hal-hal yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudara. Ya, memberikan teladan buat anak-anaknya rasanya berat, saudara. Agak dipaksa, ya. Kita harus menyalipkan keinginan daging kita, menyalipkan keinginan duniawi kita untuk supaya kita bisa melakukan kehendak Allah, sehingga kita bisa memberikan teladan iman, memberikan satu contoh kepada anak-anak kita dan sebagainya, saudara. Tetapi apa yang dituai oleh Simon ini, bahwa dia memiliki anak, ya, namanya Rufus, dan orang ini dipilih oleh Tuhan, saudara, ya, untuk menjadi hamba Tuhan, dia menjadi melayani Tuhan, ya, yang luar biasa. Dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibumu. Ini juga ada peranan daripada seorang ibu di sini untuk membentuk seorang anak menjadi takut akan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ya. Simon Kirene, pentingnya warisan iman, ya. Simon Kirene yang kelihatannya terjebak dalam situasi yang salah ketika peristiwa penyaliban Yesus, ternyata justru mendapatkan kesempatan berjumpa pribadi dengan Yesus, saudara. Ya, tadi mungkin agak terpaksa, mungkin Bapak dan Ibu harus memaksakan diri untuk taat, untuk setia beribadah kepada Tuhan. Tapi dengan kerinduan Bapak Ibu, engkau akan mengalami suatu perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, mengalami Tuhan yang luar biasa. Pada akhirnya menjadi seorang percaya dan memiliki anak dan istri yang terlibat dalam pelayanan di kota Roma. Ia mewariskan iman sebagai hal yang paling berharga kepada keluarganya. Saudara yang kasih Tuhan, ya, hari ini kita mau belajar, ya, untuk bisa memiliki keluarga yang kuat, ya, kita harus mengutamakan ibadah. Amin. Ibadah, amin. Perjuangkan. Kalau mungkin suami belum bisa, ya kita harus kasih pengertian, kita kasih ini, jangan pernah bosan, ya, supaya mereka bisa datang beribadah. Saudara, kalau ada anak-anak yang malas dan sebagainya, kita kasih pengertian supaya mereka bisa datang beribadah. Tadi berjuang, saudara, berjuang terus, memberikan keteladanan iman tadi, ya, memberikan keteladanan iman. Jadi kalau engkau mau kuat dalam keluargamu, harus memberikan teladan. Istri memberikan teladan, nggak apa-apa. Kasih contoh buat suami. Kalau suami juga kasih contoh buat istri. Bahkan anak juga bisa kasih contoh buat orang tua, saudara. Ada banyak anak-anak orang tua itu dimenangkan dari anak-anak sekolah minggu, saudara. Di dalam perjalanan pelayanan saya, ada banyak anak-anak itu justru yang membawa orang tua datang beribadah. Bukan orang tua yang membawa anak-anak datang beribadah, tapi anak-anak yang membawa orang tua datang beribadah kepada Tuhan. Jadi semua punya peranan di dalam hidup ini untuk supaya keluarga kita menjadi pondasi yang kuat, ya. Dan yang terakhir tadi, mewariskan iman, ya. Mewariskan iman. Ya, jangan hanya kita memikirkan materi saja. Harus ada warisan iman yang kita berikan buat anak-anak kita, saudara. Ya, oke. Hari ini biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat setiap kita. Saya rindu sebagai gembala, ya, jemaat yang ada di GBI Lewikar ini memiliki keluarga yang kuat, yang memiliki keluarga yang diberkati Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, hari ini kita akan siapkan hati untuk mengambil bagian perjamuan kudus. Ya, mari kita siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian buat Tuhan karena salib-Mu. Haleluya. Ya, perjamuan kudus, mari kita siapkan hati kita. Karena salib-Mu. Karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu
melakukan mujizat-Mu di hidupku. Katakan karena salib-Mu, haleluya, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Lebih lagi katakan karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Saya mengundang Ibu Gembala untuk maju ke depan. Kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berapa ribu tahun yang lalu Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib. Dia mati untuk setiap pelanggaran kita. Dia mencurahkan darahnya di atas kayu salib untuk membasuh, untuk menyucikan setiap dosa yang ada dalam hidup kita. Sehingga kita yang harusnya binasa, tapi karena darahnya yang tercurah itu, kita akan memperoleh hidup yang kekal bersama Dia di kerajaannya yang kekal. Dan melalui perjamuan ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan mengingat akan kasih Tuhan yang begitu luar biasanya dalam hidup kita. Inilah berkat yang sesungguhnya, inilah berkat yang terbesar yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Mari kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Mari kita mengambil perjamuan ini dengan cara yang benar, supaya ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan ini, kita menerima berkat dari Tuhan. Hidup kita diberkati, keluarga kita diberkati. Mungkin hari ini engkau sedang mengalami satu pergumulan. Melalui perjamuannya engkau akan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Kalau engkau ada yang mengalami sakit penyakit hari ini, dengan iman engkau mengambil perjamuan ini, engkau akan merasakan kuasa Tuhan mengalir dalam hidupmu, memulihkan, menyembuhkan hidupmu. Kalau hari ini engkau sedang berputus asa, tidak ada pengharapan lagi, dengan mengambil perjamuan ini dengan iman, Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu. Kau akan mengalami kasih dan mujizatnya mengalir dalam hidupmu. Oleh karena itu, persiapkan hatimu dengan baik hari ini. Selidiki hatimu, selidiki hidupmu. Apakah sepanjang bulan ini ada sesuatu yang engkau lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan? Engkau datang sama Tuhan, engkau bereskan, minta ampun sama Tuhan. Minta supaya Tuhan sucikan dan kuduskan hidupmu, sehingga engkau dilayakkan menerima perjamuan ini, sehingga perjamuan ini bisa mendatangkan berkat atas hidupmu. Dia adalah Allah yang setia. Dia akan mengampuni segala dosamu. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami harus membangun keluarga kami Tuhan. Bagaimana supaya keluarga kami memiliki pondasi yang kuat.
Kami diingatkan kembali Tuhan bahwa kami harus membangun keluarga kami dengan mengutamakan ibadah kepadamu. Kami juga diingatkan bagaimana supaya pondasi keluarga kami kuat, supaya kami bisa memberikan keteladanan dalam iman, dalam anggota keluarga kami Tuhan. Bahkan kami bisa mewariskan iman itu kepada keluarga kami Tuhan, sehingga setiap janji-Mu digenapi. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mengambil perjamuan, kami akan menikmati cawan perjamuan yang berisi dengan anggur Tuhan, yang melambangkan darah-Mu, juga melambang roti yang melambangkan tubuhnya yang terpecah-pecah Tuhan, bagi setiap kami. Tuhan, kuduskan setiap kami Bapa. Kuduskan juga kami pelayan-Mu Tuhan yang akan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Supaya benar-benar Tuhan, di dalam perjamuan ini kami mengalami kuasa darah-Mu Tuhan. Kami mengalami kuasa yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami Tuhan, hamba-hamba-Mu. Dan kami akan bagikan roti dan cawan perjamuan ini kepada setiap umat-Mu. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan kita nyanyikan karena salib-Mu. Ya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang, yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Katakan karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita semua bangkit berdiri dan kita angkat roti kita. Sebelum kita makan roti yang ada di tangan kita, baiklah kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Oh, haleluya. Haleluya.
Terima kasih. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Sembah Dia karena Dia yang layak kita sembah, Dia yang layak kita tinggikan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Yesus buat pengorbananmu. Oh Yesus, terima kasih buat darah-Mu Tuhan yang telah Kau curahkan bagi kami Tuhan, yang telah menyucikan segala dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang telah dicabik-cabik Tuhan, untuk kami semua Tuhan, terhindar dari segala hukuman dosa itu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih apapun Tuhan pergumulan umat-Mu hari-hari ini, Engkau tidak akan pernah Tuhan tinggalkan sendiri Tuhan. Engkau yang tahu setiap keberadaan hati mereka Tuhan, jeritan hati mereka Engkau tahu Tuhan. Karena Engkau sudah mau menderita Tuhan bagi kami, dan Engkau tahu Tuhan apa yang kami alami dalam hidup kami Tuhan. Engkau akan menolong kami, Engkau akan menolong kami, Engkau akan menolong kami, Engkau akan memberkati kami Tuhan secara ajaib, secara luar biasa Tuhan. Terima kasih. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Engkau telah memberkati kami dengan perjamuan yang boleh kami lakukan hari ini Tuhan. Engkau melihat semua keberadaan jemaat-Mu, dan Tuhan terus menyertai dan memberkati jemaat-Mu, dan Engkau memberkati berlimpah-limpah jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, shalom Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan luar biasa hari ini untuk kebaikan Tuhan. Kita ada di minggu pertama di bulan Juni, di tahun ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Ya, karena pertolongan Tuhan. Sekalipun hari ini saya melihat ada banyak sekali jemaat yang tidak hadir. Ya, ada banyak sekali. Ya, tapi kita bersyukur seberapa kita yang ada Tuhan hadir dan memberkati kita. Jadi kalau engkau ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama. Terus kita menjadi pelaku-pelaku yang setia dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga keluarga kita terus diberkati oleh Tuhan. Apa yang bisa kita berikan untuk anak cucu kita selain roh takut akan Tuhan? Apa yang bisa kita wariskan kepada anak cucu kita selain mereka boleh mencintai Tuhan dalam kehidupan mereka? Sehingga ketika mereka nanti dewasa, ada masalah, ada pergumulan yang mereka hadapi, mereka sudah cakap karena dia boleh menerima iman mereka kepada Tuhan. Baik, terima kasih untuk Pak Gembala, untuk perjamuan kudus hari ini. Terima kasih buat semua yang bertugas di dalam ibadah kita hari ini. Dengan penuh sukacita kami menyambut jemaat yang setia
dan yang baru pertama kali hadir. Ya, terima kasih ada kakak mamanya Santa, Mami Santa ini. Ya, terima kasih Bu, Tuhan Yesus memberkati untuk boleh hadir bersama-sama dengan kami di ibadah di tempat ini. Ini yang kedua kita ketemu ya. Ya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus memberkati supaya di hari-hari yang lain kita boleh sama-sama bersama. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kegiatan sepanjang minggu ini ada Rabu Ceria seperti biasa, ada cool di Kamis ya. Kemarin rencana di rumah keluarga Pak Mangunsong, nanti diinfokan lagi oleh Gembala Kul 2. Jumat juga ada kul, kemudian Sabtu ada tunas dan juga ada kul 1 di gereja. Ya, kemungkinan Sabtu ini kita adakan pembubaran panitia Paskah dan ulang tahun. Kita berdoa Tuhan berikan waktu yang terbaik. Ya, kemudian janji iman renovasi rumah ibadah atau rumah doa sampai hari ini ada 5.450.000 yang sudah masuk, 5.300.000 ya untuk pengeluaran belum diberikan oleh Pak Gembala. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya, ya untuk penyerahan anak Bapak Ibu, Tuhan berikan anak untuk kita didik. Kembali lagi pondasinya, serahkan anakmu kepada Tuhan supaya dari kecil dia menjadi milik Tuhan. Ya, serahkan anakmu, apa yang sudah Tuhan berikan kembalikan untuk Tuhan. Ya, yang punya anak untuk boleh menyerahkan anaknya. Kemudian yang rindu untuk baptisan selam boleh mendaftar yang konseling, dan juga yang rindu untuk mengurus kartu KKJ. Kemarin sudah beberapa keluarga yang sudah memiliki KKJ. Mohon Bapak Ibu, karena KKJ ini juga nanti ada suatu saat akan ada pentingnya untuk kita, kenapa harus kita punya kartu jemaat. Baik, kemudian yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, yang pertama ada Bapak Gembala kita, Bapak Ayub Karsumat, tanggal 6 Juni, ya diawali. Kemudian ada Saudari Mita Manalu, tidak ada, tanggal 11 Juni. Ada Ibu Bintang Boru Abarita, tanggal 12 Juni. Ya, kemudian ada Nona Kesia Ersumat, tanggal 17 Juni. Ada Ibu Diana Sinambela, tanggal 21 Juni. Ada adik Mika tanggal 23 Juni. Kemudian ada Ibu Rohati atau yang sering kita panggil Bude, tanggal 27 Juni. Ada Queen Sirait tanggal 24 Juni. Almora Sirait tanggal 24 Juni. Alvando Sianturi tanggal 28 Juni. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kalau masih ada Bapak Ibu yang berulang tahun yang bulan ini belum tercatat, boleh menghubungi kami. Ya, Bang Gio masih lama, Bang Gio sama Bang Nais. Oke, itu menjadi pengumuman kita. Tetap kita menjadi keluarga yang diberkati Tuhan dengan fondasi yang baik, amin, yang benar di hadapan Tuhan. Dan kita akan berikan persembahan diakonia kita. Mungkin sedikit pengumuman Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya kita setelah ibadah ini kita ada waktu, kita boleh bersama-sama untuk berdoa untuk Mama Nando, ya supaya Tuhan berikan kekuatan buat keluarga ini, ya karena sedang sakit. Kemudian Bapak Ibu juga kalau ada yang sakit boleh beritahu dengan gembala supaya kita sama-sama berdoa. Juga ada Mama Adrian, ya kita berdoa supaya Tuhan pulihkan mereka. Kita akan memberikan persembahan diakonia kita. Kita angkat satu pujian, karena salibmu ku hidup. Kita berikan persembahan diakonia kita.
doa syafaat kita. Mari satukan hati kita naikkan doa syafaat kita pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang ajaib, Bapa yang dahsyat, Bapa yang selalu membuat kami terkagum-kagum akan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih sampai hari ini Bapa, sampai siang hari ini Bapa, Engkau menjaga seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat suami kami, istri kami, orang tua, anak-anak kami Tuhan. Sampai hari ini kami ada, kami kuat, kami tahu karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan demi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang bulan yang boleh kami lalui, kami ada di bulan yang baru Tuhan. Kami naikkan limpah syukur kami kepada-Mu Tuhan. Dan kami percaya sepanjang bulan ini ada berkat-berkat yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Sebagai ibu, sebagai orang tua, bahkan sebagai anak Tuhan, sebagai ayah, kami rindu hari ini semakin mengerti akan kebenaran-Mu Tuhan, untuk menjadi keluarga yang kokoh, keluarga yang akan menjadi berkat bagi gereja dan juga bagi bangsa kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau anugerahi kami keluarga yang takut akan Tuhan, yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang taat dan takut akan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, secara khusus kami sebagai orang tua Tuhan, yang dapat kami berikan bagi mereka warisan yang termanis, yang terindah yang akan kami berikan hanyalah iman percaya mereka kepada Tuhan, supaya kelak anak-anak kami, generasi penerus kami Tuhan, mereka tumbuh dengan takut akan Tuhan, dewasa dalam kebenaran firman Tuhan, cakap menghadapi setiap apa pergumulan yang akan mereka lalui di hari yang akan datang Tuhan. Bahwa anak-anak kami lebih mencintai Kau Tuhan, dan bahwa kami sebagai orang tua lebih lagi mampu menjadi teladan di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan, Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak, kami berdoa dan kami menopang hamba-Mu Tuhan sebagai gembala di tempat ini. Biarlah berkat kesehatan, kekuatan, umur panjang terus Tuhan anugerahkan. Engkau tahu setiap apa yang dilakukan dalam melayani dan mencintai Kau Tuhan. Mungkin secara badani dia sakit, dia lelah Tuhan, tetapi kami tahu ada kekuatan yang selalu baru yang Tuhan anugerahkan. Oleh karena itu Tuhan, sebagai gembala di tempat ini, hikmat, kebijaksanaan yang Tuhan terus akan anugerahkan untuk hamba-Mu sebagai gembala di tempat ini Tuhan. Mampukan dia Tuhan, kuatkan dia Tuhan, sehatkan dia Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu sebagai gembala, berkati dia sebagai suami Tuhan, berkati dia sebagai ayah Tuhan, berkati dia sebagai raja, sebagai imam Tuhan Yesus di dalam keluarganya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa, siang hari ini juga kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih buat setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah kami Tuhan. Siapapun kami Tuhan yang sudah melayani hari ini, Bapak, kami tahu Tuhan berkat-Mu sudah tercurah bagi kami Tuhan, dan kami tahu Tuhan Kau sudah siapkan berkat kesehatan, kekuatan, umur panjang bagi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan sebagai diakan di tempat ini, baik dari gembala, diakan pengerja Tuhan, gembalaku yang ada Tuhan. Bapak, satukan hati kami Tuhan, kami saling menopang satu dengan yang lain Tuhan, kami saling bergandengan tangan satu roh Tuhan untuk melayani Bapak. Lebih lagi Tuhan, kami menyala-nyala untuk melayani Tuhan, karena kami tahu ada banyak masalah pergumulan yang kami hadapi Tuhan, tapi kami tahu ada Yesus yang menjadi kekuatan. Terus mampukan kami menjadi teladan, terus mampukan kami untuk melayani. Kami tahu Tuhan secara fisik kami mungkin lemah, kami lelah Tuhan, tapi kami tahu Tuhan ada roh yang besar yang akan terus membawa kami lebih lagi Tuhan, untuk lebih lagi melayani Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, pelayanan ini bukan satu beban buat kami, tapi satu kesempatan, satu kehormatan yang Tuhan anugerahkan, dan Engkau mempermuliakan kami ketika kami melayani Tuhan. Kami tahu tidak ada sia-sia yang kami kerjakan Tuhan, bahkan kemuliaan-Mu Engkau perhitungkan semua Tuhan. Terima kasih Bapak untuk setiap jemaat yang hadir pada siang hari ini. Engkau melihat setiap hati kami satu persatu Tuhan. Engkau pilih ke kedalaman hati kami Tuhan. Engkau tahu pergumulan, masalah kami, kerinduan kami Tuhan, baik untuk suami kami, untuk istri kami, untuk orang tua kami, untuk anak-anak kami Tuhan. Engkau tahu semua Tuhan. Engkau tahu melebihi siapapun Tuhan. Oleh karena itu siang hari Tuhan, dengan penuh ucapan syukur, kami memberkati setiap umat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan, baik dia sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak. Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus.
setiap masalah pergumulan mereka Tuhan, Engkau ada bagi mereka Tuhan. Engkau pasti memberikan jalan yang terbaik Tuhan. Sekalipun mungkin mereka tidak dapat melihat apa yang Engkau lakukan dalam kehidupan mereka, tapi Tuhan ajar kami Tuhan, ajar setiap jemaat-Mu untuk percaya sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Karena mereka akan melihat mujizat ketika mereka mau dan mampu mengikuti setiap proses yang Tuhan izinkan. Mampukan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terus berkati setiap umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Terus berkati mereka Tuhan. Terus berkati Bapak. Berkati mereka Tuhan dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha mereka Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami menolak setiap kuasa panah iblis apapun itu Tuhan. Kami tolak di dalam nama Yesus. Perlindungan-Mu sempurna jemaat-Mu Tuhan. Karena kami tahu hari-hari ini bukan semakin baik Tuhan, tapi hari-hari akan semakin jahat. Kami akan melihat ketidakadilan apapun di hadapan mata kami, tapi kami punya Yesus yang menjadi perisai dalam hidup kami Tuhan. Jaga lindungi rumah tangga kami, anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Berkati untuk setiap jemaat yang tidak hadir bersama kami Tuhan. Kami berdoa terus untuk Pak Pangaribuan, terus pulihkan hamba-Mu dengan kesehatan, kekuatan. Kami terus berdoa untuk Mama Nando Tuhan, berikan kekuatan kepada keluarga ini. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kami tahu semua dalam pengamatan Tuhan. Kami percaya pembelaan Tuhan, yes, pembelaan Tuhan, amin Tuhan, karena kami tahu Dia begitu mencintai dan mengasihi Engkau Tuhan. Berkati anak-anak suaminya Bapak. Kami juga terus berdoa untuk Mama Adria dan keluarga mereka Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Bapak. Apapun pergumulan keluarga mereka, sakit penyakit yang ada Tuhan, mampukan untuk melewati semuanya itu. Biarlah terus keluarga ini Tuhan, Engkau ambil alih dalam keluarga ini Bapak. Setiap kami yang hadir di tempat ini, mungkin ada keluarga kami yang sakit Tuhan Yesus. Siang hari ini kami berdoa, Bapak Ibu, jika ada keluarga-Mu yang sakit, orang tuamu siapapun yang hari ini Kau tahu mereka sakit, mari doakan mereka. Angkat hatimu, angkat suaramu bagi mereka. Engkau berdoa buat mereka supaya mereka boleh Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dan kita berdoa kasih karunia Tuhan melimpah. Kami rindu Tuhan, kami bersama suami dan istri, anak-anak kami. Kami boleh bersama-sama beribadah kepada-Mu, itu kerinduan kami. Sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang kokoh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami menyerahkan kegiatan kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan kasih anugerah-Mu Tuhan. Rabu ceria Tuhan, kul yang ada, tunas yang ada, Engkau memberkati Bapak. Bahkan kami menyerahkan setiap program daripada GBI Lewikar Tuhan. Untuk renovasi tempat ibadah kami berdoa untuk setiap dana yang kami butuhkan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika Tuhan sudah membuka pintu, maka Tuhan akan terus menyelesaikannya. Keamanan, sukacita, dan sejahtera akan Tuhan anugerahkan. Dan siang hari ini Tuhan, kami juga mau berdoa menyerahkan Tuhan untuk kerinduan kami Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Engkau berkati bangsa kami Tuhan. Ada kuasa lawatan Allah yang terjadi atas bangsa kami Tuhan. Ada banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk presiden kami, wakil, bahkan semua lapisan sampai tingkat RT RW. Engkau memberkati bangsa kami. Dan istimewa Tuhan, kami satukan hati kami. Kami berdoa untuk Karanganyar ini Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan, segala roh-roh yang bukan berasal daripada Tuhan, roh kericuhan, roh apapun Tuhan yang terjadi yang ada di tengah-tengah Karanganyar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya hanya kuasa Allah, roh Allah yang bekerja di tengah-tengah perumahan ini Tuhan. Ada damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga terus berdoa untuk pimpinan daripada GBI Tuhan yang ada, baik dari Bapak Niko Tuhan Yesus, bahkan juga semua jajaran yang ada di GBI, bahkan juga dari Lewi, bahkan juga untuk rayon satu hati Tuhan kami berdoa. Semua hamba-hamba Tuhan yang ada di GBI, Tuhan Yesus memberkati. Bahkan kami berdoa untuk setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia. Setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia, Kau juga memberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Siang hari ini Bapak, kami sungguh bersyukur kami boleh beribadah di tempat ini. Kami tahu semua karena pertolongan Tuhan. Dan kami mau sempurnakan doa kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, kita sama-sama bangkit berdiri. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan, Tuhan sudah memimpin dan memberkati ibadah ini sehingga boleh berjalan dengan baik Tuhan. Dan sebentar lagi kami akhiri ibadah ini dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dan sebagian dari kami akan terus melanjutkan pekerjaan dan usaha kami. Kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati kehidupan kami. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Dan kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, pertolongan, penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya bahkan sampai selama-lamanya. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Thank you.